Guys, mari kita eksplor sistem birokrasi kerajaan Majapahit. Inilah Raja Hayam Wuruk, pemimpin besar Majapahit. Yang ini Mahapati Amangkubumi Gajah Mada. Bisa dibilang dia eksekutor semua hal di Majapahit. Disinilah kantor Amangkubumi. Meskipun kuno, sistem birokrasinya udah rapi dan meritokrasi banget. Nah, ini adalah Dewan Penasihat dari 7 keluarga inti raja atau Sapta Prabu. Sejenis Dewan Pertimbangan Agung. Dialah Rakriantu Menggung Nala atau Empu Nala, pakar strategi militer. Tangan kanan Mahapatih Gajah Mada, eksekutor Sumpah Palaa. Semacam Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ngurusin perang dan keamanan warga. Beliau Rakrian Kanuruhan atau Menteri Sekretaris Negara yang mengurus administrasi negara, ngurus administrasi kerajaan. Citraleka atau juru tulis ini, the real arsiparis negara. Mereka nyalin semua surat, semua histori. Beliau ini Rakrian Demung atau Menteri Kehakiman yang masalah peradilan. Untuk kasus berat, ada 5 hakim ditambah 2 hakim rohani atau Dharma Diaksa dari Siwa dan Buddha. Kerajaan bawahan secara berkala akan mengirimkan upeti ke Majapahit. Warga negara membayarkan pajak dengan hasil bumi, bukan duit. Trowulan, ibu kota Majapahit. Kota metropolis tapi full sawah dan hutan, bukan beton. Layout kotanya proper, tiap area jelas fungsinya. Trowulan terletak tengah Jawa, tapi semua power dan duitnya dari laut. Kapal gede atau jung merupakan yang terdepan. Raja Hayam Wuruk itu simbol sakral. Patih Gajah Mada itu CEO yang ngurusin semua birokrasi dan militer. Teamwork mereka bikin negara auto stabil. Majapahit udah level up duluan soal toleransi. Hindu dan Buddha hidup damai. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika is real, bukan cuma quotes. Perpustakaan istana isinya lontar semua. Library kayak gini tuh priceless. Koleksinya pasti limited edition semua. Ekonomi Majapahit powerful karena punya sistem irigasi paling canggih. Mereka fokus banget sama sawah biar beras surplus. Pasar di sini gokil. Pedagang dari Tiongkok, Arab, India campur aduk. Mata uangnya adalah kepeng yang made in Tiongkok. Ini bukti Trowulan itu pusat global trading. Seni bukan cuma buat istana. Craftsmanship mereka berupa patung atau celengan dari terakota itu super detail dan estetik. Hukum diurus sama pejabat negara dan rohaniwan sekaligus. Keputusan hukum didasarkan pada dharma. So, hakimnya harus high skill dan high spiritual. Pasukan Bayangkara, pasukan elit Secret Service yang langsung laporan ke Pati. Mereka kunci stabilitas. Walaupun ada kasta, masyarakatnya hidup rukun. Semuanya patuh pada hukum raja. Majapahit gak cuma warlord, mereka punya teman akrab atau mitreka satata dari luar, kayak Campa dan Siam, buat jaga perdamaian dan memperkuat market perdagangan. Majapahit adalah kerajaan besar. Gajah Mada berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Nusantara. Armada Laut Majapahit, the real marine power, gak ada lawan. Pasukan Bayangkara latihannya silent dan intens. The real Secret Service Gajah Mada. Skill jemparingan atau memanah dari divisi Mamanah adalah mandatory buat survival dan war. Kuda-kuda tangguh milik divisi Makuda atau pasukan berkuda digunakan untuk mobilisasi cepat. Guys, kenalin Mpu Prapanca, penulis Kakawin Negara Kertagama yang sangat bestseller di Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika juga udah trending topik sejak Kakawin Sutasoma dirilis oleh Empu Tantular. Beliau ini adalah Dharma Diaksa Kasaiwan atau Menteri Agama Hindu dan Dharma Diaksa Kasogatan atau Menteri Agama Buddha. Brahmana Hindu sama Biksu Buddha juga suka ngurusin upacara barengan gitu. Siwa Buddha Collab is real. Candi Jabung atau Candi Surawana adalah contoh arsitektur Hindu-Buddha yang harmonis. Raja Hayam Wuruk yang Hindu Siwa sering terlihat ikutan sembahyang di Caitya, tempat suci Buddha. Walaupun minoritas, perkampungan Muslim bisa menjalankan ibadah sesuai keyakinannya di permukiman Troloyo. Di Majapahit, sekolahan anak biasanya tempatnya agak terpencil. Murid-murid disebut cantrik dan mentrik. Ada juga sekolahan calon pejabat, namanya Pawiyatan. Full day school buat jadi orang penting di masa depan. Perpustakaan isinya lontar semua. Lontarnya dibungkus kain dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak kayu berukir yang disebut kropak. Tulisan di sana berbahasa Kawi atau Jawa kuno. Nulisnya di daun lontar. Dengerin pembacaan kitab Pararaton buat tahu story raja-raja. Biar tahu silsilah founding father Majapahit. Ngelihat proses pembuatan prasasti Waringin Pitu yang mencatat pembagian wilayah kekuasaan. Ini dari tembaga, bukan dari batu. Guys, di belakang kita ini komplek Istana Raja Majapahit. Kalau sekarang, di belakang kita adalah perumahan rakyat.
Tapi yang paling keren adalah candi tanpa semen, cuma digosok antar bata tapi bisa awet berabad-abad. Jembatan penghubung antar desa juga dibuat agar Majapahit connected. Berdasarkan agama Hindu, Majapahit membagi penduduk dalam kasta. Namun tidak kaku, karena orang kasta rendah bisa saja menduduki jabatan tinggi seperti Gajah Mada. Guys, sekarang kita bahas hiburan dan lifestyle warga Majapahit. Duit mereka pakai koin kepeng made in Tiongkok. Menari dianggap sebagai keterampilan dasar bagi bangsawan. Rakyat kecil juga banyak yang pinter nari. Teknologi metalurgi di proses pembuatan gamelan itu melebihi zamannya. Sangat high-tech. Air diatur oleh empu air agar tidak kekeringan di musim kering. Sistem irigasinya udah canggih banget. Sungai Bengawan Solo atau Brantas membawa rempah dari pelabuhan ke pedalaman. Perahu kecil atau rakit adalah bis di zaman itu. Sebagai negara maritim, industri kapal maju pesat. Bukan cuma Nusantara, tapi salah satu terbaik di dunia saat itu. Perjamuan dalam upacara Serada dan Caitya. Momen raja akan mengundang ribuan rakyat untuk makan bersama sebagai bentuk sedekah kerajaan. Festival Panen Raya juga ujung-ujungnya makan bersama. Hari Raya Waisak atau Saraswati adalah momen warga memakai pakaian terbaik, desa dihias, dan makanan di mana-mana. Kalau ada pengumuman, maka warga akan berkumpul mendengarkan. Siapa tahu ada pengumuman makan gratis. Kalau nggak ada makan gratisan, makan di warung pinggir jalan. Enak banget. Guys, sekarang kita bahas peninggalan kerajaan Majapahit yang masih ada saat ini. Gapura Bajang Ratu di Mojokerto. Bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Candi Penataran di Blitar. Proyek ambisius lintas zaman. Dibangun dari zaman Kediri, tapi baru finish di era Hayam Wuruk. Ini adalah pusatnya acara resmi kerajaan. Candi Ceto di Karanganyar, tempat self-healing versi abad ke-14. Dulu dipakai buat ritual ruat atau penyucian diri. Karena letaknya di atas awan, orang dulu percaya di sini tempat paling asik buat deep talk sama arwah leluhur. Kitab Sutasoma, ini dia source code Indonesia. Di dalam kitab ini, Empu Tantular nulis Bhinneka Tunggal Ika. Visionary banget kan? Meriam Cetbang, kecil-kecil cabai rawit. Majapahit udah punya teknologi meriam hasil adaptasi dari Mongol. Gapura Wringin Lawang di Mojokerto. Ini gerbang utama buat masuk ke kompleks Keraton Trowulan. Tingginya belasan meter tanpa semen, cuma digosok antar bata. Prasasti Gajah Mada. Beliau rilis prasasti ini buat honor para pendeta dan leluhur yang gugur. Candi Sukuh di Karanganyar. Piramidanya Indonesia. Bentuknya mirip banget sama punya suku Maya di Meksiko. Konspirasi nggak sih? Candi Sanggrahan di Tulung Agung. VVIP Resting Place. Ini Candi Buddha, tempat simpen abu jenazah para bangsawan. Candi Rimbi di Jombang. Relief di sini nggak cuma soal dewa, tapi juga gambarin daily life orang desa. Candi Jago di Malang, tribute buat leluhur, tempat pendarmaan Raja Wisnuwardana. Hayam Wuruk sering banget mampir ke sini buat nyekar. Guys, ayo kita cari spot dan aktivitas instagramable di Majapahit. Pertama, foto di depan rumah Joglo. Di sini banyak banget. Melihat Trowulan di pagi hari, indah banget. Majapahit itu berasal dari kata maja dan pahit, atau buah maja yang rasanya pahit, dipakai buat bahan pengobatan aja. Lihat relief Garuda di Candi Kidal, lambang negara Indonesia terinspirasi dari sini. Seger banget mandi di Candi Tikus, tempat rekreasi favorit di zamannya. Mandi di sini katanya bersihkan fisik dan spiritual. Piknik di Candi Brahu, ini sih sampai zaman modern tetap enak nih. Belajar di perpustakaan kerajaan yang isinya kitab lontar melulu. Keris, senjata tradisional dan identitas budaya bangsa. Selfie di keramaian ibu kota, suasananya ancient banget. Nyobain pakaian bangsawan Majapahit, pantas juga ternyata. Melihat Trowulan di malam hari, mau ke kota kuno mana lagi habis ini?